hukum terutama dalam hidup orang Kristen adalah Matius 22 ayat 36-40 yang berkata begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukti orang mengasihi Tuhan yang pertama adalah ia melakukan firman Tuhan. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengasihi Tuhan atau belum? Kata firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bukti orang mengasihi Tuhan yang pertama adalah dia melakukan firman Tuhan. Kadang pada kenyataannya nggak enak buat daging, tapi kita memilih untuk taat kepada firman. Firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebenarnya, kita marah banget. Kalau kita boleh jujur sejujur-jujurnya, mungkin ada keinginan jahat keluar dari hati kita ketika kita ingin membalas perbuatan orang yang jahat kepada kita. Nggak enak buat daging. Saat kita dimaki, kita nggak boleh membalas. Kita diam saja. Waktu kita difitnah, kita nggak boleh marah. Waktu kita dikutuk, firman Tuhan bilang kita harus memberkati. Apakah mudah? Nggak mudah, susah banget. Nggak enak buat daging. Tapi orang yang mengasihi Tuhan akan memilih taat kepada firman. Bayar perpuluhan contohnya. Apakah mudah melepaskan 10%? Nggak mudah. Bagi orang yang gajinya kecil, bayar 10% itu berat sekali. Karena dia cuma punya segitu-gitunya. Untuk orang yang punya harta banyak, membayar 10% jauh lebih besar. Pasti terasa berat juga. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, orang akan tetap taat kepada firman. Itu masuk firman Tuhan. Yesus berkata, "Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayo belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Yang artinya gini, perenungan hati kita, pertimbangan di batin kita, cara berpikir kita, kerinduan kita, kehendak kita, semuanya kita tundukkan di dalam firman. Waktu kita mau ngambil keputusan dalam apapun, kita pastikan sesuai nggak sama firman Tuhan. Belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Cinta tuh bukan hanya di bibir saja. Matius 15 ayat 8 bilang, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Bukti orang mengasihi Tuhan, dia pasti dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda pasti mau dengar. Anda peduli dengan perasaannya. Anda pasti mau dengar apa yang jadi kerinduannya. Anda mau jaga perasaan pasangan Anda. Bukan karena Anda takut kepada pasangan Anda, tapi sederhana karena Anda mengasihi dia. Anda tidak mau menyakiti hati pasanganmu. Sama dengan Tuhan. Seringkali di dalam kekristenan keliru sekali. Yang kita lakukan adalah kita taat kepada firman karena kita takut ancaman, karena kita takut masuk neraka. Padahal harusnya motivasi kita ketika kita taat sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan kita nggak mau menyakiti hatinya. Belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ada orang yang bilang sama pasangannya, "I love you," tapi dia selingkuh. Sama dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita bilang, "Aku mengasihi Tuhan," tapi kemudian kita gak peduli sama firman Tuhan. Kita hidup dengan cara-cara kita sendiri. Kadang-kadang orang Kristen di gereja begitu antusias menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan semangat, bilang amin keras-keras. Waktu nyembah mewek, meler, semua tumpah. Tapi keluar dari gereja, semuanya berubah. Gak takut Tuhan. Dagang nipu orang, merugikan teman sendiri gak masalah, jahat sama keluarga, menghina orang. Kadang-kadang saya berpikir kenapa begitu banyak orang hidup seperti di dua dunia, penuh dengan kepalsuan. Mari belajar hidup dalam kasih. Dalam setiap perenungan hati kita dan pertimbangan di pikiran kita. Pakai firman Tuhan jadi dasar pertimbangan kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.